Halo teman-teman, selamat datang di YouTube channel aku lagi. Kali ini saya membahas tentang video saya yang mengenai pembuatan pola bucket hat. Oke, mungkin banyak atau beberapa di antara teman-teman yang bingung akan video saya itu. Saya tahu mungkin itu karena saya membuat dua satuan, yaitu inci dan sentimeter. Tapi sebenarnya itu sama ya teman-teman. Kalau 1 inci kan 2,5 cm, jadi itu tergantung teman-teman mau pakai sentimeter apa inci sih. Soalnya sebelumnya juga saya sebelum membuat pola itu, saya sebelumnya melihat video di YouTube teman-teman, baik itu dari YouTube channel Indonesia atau YouTube channel luar. Saya ngelihat dan saya mengaplikasikannya ke topi yang saya mau buat. Ternyata hasilnya itu agak kurang pas, maksudnya ya kebanyakan kebesaran sih. Kalaupun dia katanya selisih, kalaupun misalnya itu nggak pas, kalau selisih kan harusnya dikit, tapi ini selalu kebesaran. Jadi aku penasaran untuk membuat pola itu, dan akhirnya aku dapet sendiri cara itu, dan itu aku udah aplikasikan ke topi buat keluarga saya dan buat ponakan saya. Dan itu ya selisih-selisih tipis lah, tapi itu bisa, pokoknya itu yang nggak kebesaran sekali dan nggak kekecilan, nggak. Tapi kalau menurut aku sih pas, paling selisih dikit, kurang lebih setengah sampai 1 cm. Jadi teman-teman, sebelumnya saya minta maaf mungkin yang bilang video itu ruwet atau gimana. Mungkin saya tahu, saya ngerti banget itu mungkin gara-gara inci dan sentimeter itu. Jadi kembali lagi kepada teman-teman, kalau misalnya teman-teman mau pakai sentimeter silakan, inci silakan. Kalau inci itu tinggal dirubah ke sentimeter aja, 1 inch 2,5 cm. Oke, langsung aja ya teman-teman. Jadi saya akan jelaskan video itu di dalam 1 cm. Dan sebelumnya saya menerima komen di video saya itu dari @aalbolang. Dia juga katanya bingung, jadi minta tolong dihitungkan untuk lingkar kepala 58 cm. Oke, caranya seperti ini. Dari sini agak di bawah telinga ya teman-teman. Jadi dia agak di sini. Seperti ini ya. Setelah itu untuk topi kan kerucut, jadi kita kurangi 5 cm. Kalau 10 cm itu banyak kan teman-teman, takutnya dia kekecilan atasnya, jadi terlalu kayak gini. Jadi kita kurangi 5 cm aja. Jadi 58 cm dikurang 5 cm itu yaitu 53 cm. Dan setelah itu kita hitung jari-jari lingkarannya. Jadi rumusnya itu adalah 53 cm dikali 2pi. 2pi itu, pi /adalah 22/7. Itu adalah rumus menghitung jari-jari lingkaran ya. Jadi 2pi. Jadi 2 dikali 22/7. Jadi itu sama dengan nanti 6,28 cm. Nah, setelah itu teman-teman, 53 cm tadi 2pi itu kan kita udah temuin. 53 cm itu dibagi 6,28 cm itu sama dengan 8,4 cm. Jadi itu adalah jari-jari lingkaran dari tutup topi kita. Ya, itu langsung kita mau menggambar pola 1, yaitu lingkar tutup topi. Nah, ini ya teman-teman, saya ambil contoh dari pola bucket hat saya aja yang sebelum-sebelumnya ya. Jadi yang tadi yang kita udah selesai hitung adalah ini. Ini yang untuk pola pertama ya. Nih, jadi ini adalah diameter 58 cm dikurang 5 yaitu 53 cm. Tadi udah ketemu kita ukuran ininya. Kalau di jari-jarinya itu, ini tadi kita temukan adalah 8,4 cm. 8,4 cm. Setelah itu baru kita bentuk lingkaran. Sekarang kita menggambar bagian badan topi ya teman-teman. Bagian badan topi. Nah, bagian badan topi itu berarti kita ambil ukuran dari bagian diameter penutup topi yang tadi yang saya tunjukkan, yang ini ya. Diameternya adalah 53 cm. Nah, ini akan menempel ke bagian penutup topi. Nah, seperti ini. Jadi saya pakai pola saya teman-teman. Nih. Ini kan beda ya teman-teman ukurannya. Ini pola yang saya sudah buat ya yang sebelumnya. Nih. Jadi ukuran ini sama bawah kan beda. Jadi ukuran ini adalah yang menempel ke bagian topi. Nih. Jadi sehingga kita harus mengikuti diameternya ini, yaitu tadi diameternya 53 cm. Nah, 53 cm itu kita bagi 2. 2 itu dari mana? Itu adalah setengah pola.
ya. Jadi kita bagi 2 sama dengan 26,5 cm. Nah setelah itu 26 cm 26,5 cm, sorry. Nah itu dikali 7 itu yaitu tinggi topi kita. Nih tinggi topi ya. Nih 7. Kalau teman-teman mau bikin 7,5 atau 8 silakan. Intinya sih topinya jangan ketinggian, jangan kependekan juga, terserah. Saya bikin di sini kali 7 ya teman-teman. Nah setelah itu kita mau mengukur bawah sini. Nah kalau ukur bawah sini kan antara atas sini sama sini kan beda ya teman-teman. Ini untuk menempel ke bagian penutup topi ya. Dan sini adalah real lingkar kepala kita. Lingkar kepala kita anggapnya 58 cm yang dari awal bolang tadi, 58 cm. Setelah itu 58 cm itu dibagi 2 itu yaitu setengah pola, dibagi 2 sama dengan 29 cm. Nah untuk kita mencari selisih antara bagian atas dan bawah sini, kan tadi ini kan pakai kertas. Kalau kita gambar tadi pakai kertas kan kayak ini kan yang udah jadi teman-teman. Nah ini kertas yang tadi kita gambar, kita mau tempelkan ke pola ya, pola yaitu kertas yang coklat ini. Jadi kita harus tahu selisih dari antara antara ini dan bagian atas dan bagian bawah. Tadi bagian atas adalah 26,5 cm setelah dibagi, dan bagian bawah adalah 29 cm setelah dibagi. Nah 29 dikurang 26,5 sama dengan 2,5 cm. Nah 2,5 cm itu adalah selisih dari antara bagian bawah sini sama atas ya. Jadi kita yang 2,5 cm kita bagi 7. Kenapa bagi 7? Karena tadi kertas yang ini yang sebelum ditempelkan ke pola kita gunting 7. Jadi teman-teman bisa hitung ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 ya guntingan ya. Tapi jangan sampai putus-putus teman-teman. Nah untuk kita menempelkan ke pola itu kan kita harus tahu selisihnya. Jadi 2,5 cm tadi kan selisihnya dibagi 7. Dibagi 7 untuk kita tempelkan kertas pola yaitu 0,35 cm. Jadi untuk setiap jarak dari guntingan ini adalah 0,35 cm. Ini setelah itu baru kita bentuk seperti ini. Jadi pas kita menempelkan ke kertas pola ini, kita harus tahu jarak yang ini. Baru kita tempelkan pakai isolatif ya. Setelah itu kita gunting. Jadilah seperti ini. Ini adalah pola setengah ya teman-teman. Ya. Oke, untuk yang nomor 3 kita mau membentuk pola daun topi ya. Nih daun topi. Jadi kan kalau tempel ini udah jadi teman-teman. Nih kayak gini kan. Sayangnya topi saya itu topi yang saya buat yang udah jadi itu saya udah kasih ke keluarga, jadi mereka mau soalnya. Jadi aku nggak ada stok lagi teman-teman. Nah ini kan ke bagian topi nih ke yang bawah sini ya. Nah kita gambar yang itu bagian daun topi. Nah itu kita ambil dari mana? Dari lingkar kepala teman-teman. Kenapa dari lingkar kepala? Karena dia yang akan menempel ke bagian bawah sini. Yang ini kan kayak gini nih. Nah kan yang akan mau menempel ke dia kan, berarti kita harus ikutin lingkar dari sini, yaitu lingkar kepala. Kalau atas tadi kan ngikutin lingkar dari penutup topi yaitu 53 cm, lingkar kepala 58 cm. Jadi untuk daunnya apa? Kan harus pakai daun nih topinya, berarti ngikutin dari ini 58 cm ya. Jadi kita hitunglah itu dari 58 cm dibagi 2 itu adalah setengah pola sama dengan 29 cm. Nah 29 cm. Kalau untuk lebar dari daun topi terserah teman-teman. Biasanya kalau untuk wanita kan agak bergelombang gitu ya, bercakep ya. Tapi kalau untuk laki-laki kan jangan terlalu bergelombang kan, dia pasti agak kayak begini nih. Jadi saya ngikutin yang saya aja ya. Saya bikin nah untuk lebarnya dulu deh, aku lebarnya 7 cm aku bikinnya. Nah ini tingginya, jadi aku samain 7 cm. Nah kalau misalnya nggak terlalu lebar gitu, teman-teman bisa kurangin, terserah mau 5 cm terserah ya. Kalau untuk laki-laki juga ininya bisa dikurangin ya. Oke. Nah, setelah itu kita hitung. Nah, tadi 58 cm dibagi 2 itu adalah setengah pola sama dengan 29 cm. 29 cm lebarnya saya bikin 7 cm. Ya. Terus setelah itu gelombangnya kita tentuin. Terus kita mau nyari apanya lagi?
Kalau yang tadi di atas kita cari selisih antara atas dan bawah, nah ini kita mau seperti apa? Udah nggak perlu lagi. Jadi itu udah tergantung teman-teman kalau mau menentukan gelombang. Jadi kan tadi kan atas sama bawah ada selisih. Kalau ini kan udah tinggal gelombang topinya. Jadi teman-teman terserah. Kalau di sini sih saya bikin 13,75 cm. Itu dari 5,5 inch ya. Jadi kita nggak usah ngomongin inch deh. Ini 13,75 cm itu adalah untuk gelombangnya ini. Nah, setelah itu kembali lagi ya, ini gelombang ini tergantung teman-teman. Kalau teman-teman mau bikin 12 cm silakan. Kalau saya sih bikinnya 13,75, jadi agak bergelombang gini ya, dikit ya, kayak gini. Nah, agak kayak gini ya. Jadi kalau tidak mau terlalu bergelombang ya teman-teman bisa kurangin ya. Nah, setelah itu untuk kita menggambarkan di pola ini, kan tadi kan dia masih kertas putih ya. Kita cari selisihnya. Caranya seperti apa? Yaitu 13,75 cm bagi 7. Kenapa bagi 7 lagi? Karena tadi kertas putih itu kita gunting 7 bagian. Sama seperti yang tadi bagian pola nomor 2, bagian badan topi, gunting 7 bagian. Seperti ini. Ini setelah tempel di pola ya. Nah, sebelum tempel di pola kan coba dihitung. Ini ada 7 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ininya ya, potongannya ya, guntingannya ya. Tapi jangan digunting lepas. Ini 7. Jadi 13,75 cm itu dibagi 7 sama dengan 1,96 cm, atau kita bulatkan 2 karena kan udah beda tipis banget, mau kok mau berapa doang ya. Jadi kita bulatkan 2 cm. Jadi ini kalau kita mau tempelkan kertas putihnya ke pola kayak yang coklat ini adalah jarak setiap potongan ini adalah 2 cm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi 7 ini adalah jaraknya masing-masing 2 cm ya. Nah, setelah itu tempel seperti ini teman-teman. Jadilah polanya. Bagian nomor 3 setelah itu gunting. Ini adalah pola setengah ya teman-teman. Nah, untuk memotong ke kain, teman-teman lihat di video saya sebelumnya aja. Jadi ini aku mau menjelaskan tentang membuat polanya saja. Jadi ini teman-teman saya sudah buktikan ya. Ini saya udah bikin topi ke keponakan saya yang umurnya sebelumnya dia masih 8 bulan. Tapi saya bikin untuk ukuran 1 tahun. Terus ke keponakan saya 6 tahun saya udah bikin juga, dan ukuran saya juga udah bikin, ukuran abang saya juga saya bikin. Saya udah menerapkan yang cara menghitung atau cara membuat pola yang saya buat ini, dan itu benar. Dan nah, untuk pembuatan pola ini 1 sampai 3 sudah selesai, dan saya perlu katakan lagi teman-teman, sebelum teman-teman menggunting ke kain, perlu teman-teman pastikan lagi ukuran ini. Di video saya yang sebelumnya itu saya sudah tunjukkan. Harus dipastikan lagi pakai meteran ini. Pakai meteran ya. Apakah lingkaran ini sudah benar 53 cm pola pertama? Yaitu lingkar kepala dikurang 5 cm, 53 cm. Kalau sudah benar, itu berarti udah betul. Pola yang kedua yaitu bagian badan topi. Pastikan ini kan bagian atas tadi berapa centimeter teman-teman? 53 cm. Karena ini pola setengah, 53 bagi 2 tadi kan 26,5. Pastikan ini ukur pakai ini, pakai meteran. Benar nggak 26,5? Kalau udah benar berarti udah top. Nah, sekarang bawahnya ini adalah yang menempel ke daun topi nantinya ya. Ini kan kita bikin 58 cm bagi lingkar kepala kita. 58 cm karena ini pola setengah. 58 bagi 2 yaitu 29. Pastikan ukur lagi dia 29 cm. Harus 29 cm. Oke? Nah, kalau udah benar berarti udah benar. Nah, sekarang pola ketiga yang perlu kita tentukan adalah bagian atas yang menempel ke bagian badan topi. Kalau bawahnya tidak usah teman-teman, karena itu adalah gelombang topi saja. Ini yang perlu kita tentukan. Ini kita tentukan karena ini yang akan menempel di bagian sini kepala badan topi. Badan topi tadi kan 58 cm. Jadi ini harus sama dengan bagian bawah badan topi 58 cm dibagi 2 karena ini adalah pola setengah, jadi dibagi 2. Itu berarti menjadi 29 cm. Pastikan lagi ukur pakai meteran 29 cm. Kalau udah benar
berarti sudah benar. Nah, jadi teman-teman tinggal mengaplikasikannya. Kalau udah benar semuanya, tinggal aplikasikannya ke kain teman-teman. Nah, ke kain teman-teman yaitu tadi seperti yang aku bilang, yang ini kasih kampu kurang lebih setengah atau 1 cm. Berarti kain kita lebih besar dari sini 1 cm. Oke, itu untuk kampu. Nah, untuk yang ini, untuk badan topi, tentu bikin juga kampu 1 cm. Oke, karena ini adalah pola setengah kan, setengah. Jadi yang dibikin kampu adalah bagian ini kan pola setengah. Nanti kan kita apa tuh namanya, ke kain kan, ini berarti kain kita dilipat 2 kan, dilipat 2 yang belum digunting, dilipat 2 baru diletakkan ini. Jadi yang ditambah kampu adalah yang bagian guntingan kita ya. Kalau yang bagian lipatan jangan dikasih kampu lagi, bagian sini aja ya, yang pola setengah, sama dengan yang ini. Oke, kalau teman-teman mau bikin ini pola seperempat boleh, tapi kanan kiri harus tambah kampu, atas juga. Oke, sejauh ini aku harap teman-teman ngerti ya. Jadi kalau misalnya teman-teman masih bingung, silakan tinggalkan komen, bisa ditanya teman-teman, saya pasti jawab. Mudah-mudahan video ini bisa membantu dan teman-teman bisa membuat topi sendiri, bucket hat sendiri, karena itu adalah topi yang lagi tren ya teman-teman. Udah lama sih tapi masih tren sampai sekarang ya teman-teman. Mudah-mudahan video ini membantu. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa share, like, dan subscribe. Terima kasih.